Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik. Tuhan Yesus menyertai kita hingga kepada kesudahan alam. Saya bersyukur karena hari ini kita dapat kehormatan dari Tuhan untuk belajar tema penting. Ini studi kasus. Ketika kita mengalami situasi yang sangat sulit. Tema saya adalah ketika kita berada di lembah-lembah kekelaman. Saya baca satu ayat dari Mazmur 23 ayat 4, ayat yang terkenal sekali. Saya baca buat kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, dalam pengalaman kehidupan kita ada banyak sekali peristiwa atau pengalaman yang berat, yang sulit sekali, yang kita rasa-rasanya tidak lagi sanggup untuk melangkah dan bertahan. Beberapa orang mengalami masalah perpecahan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, seorang ibu berkata bahwa saya ditinggalkan oleh suami. Ya, entah kemana dia sudah sekian tahun dan tanpa kabar. Ada beberapa orang bergumul tentang bisnis, pajak yang begitu besar dan mungkin juga tekanan, ancaman. Beberapa orang pelayanan tidak pernah maju. Yang lain ada konflik di organisasi, di profesi, di pekerjaan. Di mana dia berada. Dan ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita mau belajar satu prinsip dari tema saya adalah saat-saat kita mengalami keadaan sulit atau ketika kita berada di lembah kekelaman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa situasi apapun, sesulit apapun, itu bisa terjadi pada kita. Nah, kesadaran ini menolong kita untuk realistik. Kalau kita tidak mengakui bahwa ini satu situasi kita yang betul-betul berat kita hadapi, atau kita menyangkali atau kita lari, maka persoalan tidak akan bertambah dan justru malah akan membahayakan kita kemanapun kita pergi, dan ini bermasalah. Ini yang pertama. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, maka ada tanggung jawab di sana yang perlu kita lakukan. Nah, ayat ini mengatakan begini, aku tidak takut bahaya. Nah, pernyataan aku tidak takut bahaya artinya bahwa pemazmur tahu bahwa dia punya masalah. Pemazmur tahu bahwa dia punya pergumulan. Daud berkali-kali mengalami begitu banyak ancaman dalam hidupnya. Dari Saul misalnya, ketika berperang melawan Goliat, ketika dia lari dari Saul, dikejar-kejar Saul, dan ketika dia mengalami berbagai pertempuran. Daud bukan orang yang bebas dari ketakutan. Tapi ketika dia mengatakan aku tidak takut bahaya, bukan berarti bahaya tidak ada. Ada bahaya, tapi bahaya itu tidak membuat dia menjadi takut, apalagi menjadi kehilangan iman. Ini ada pertanyaan penting, mengapa dia tidak takut? Hal yang kedua, mengapa Daud tidak takut bahaya? Adalah karena dikatakan sebab Engkau besertaku. Nah, kata Engkau besertaku ini tema yang penting dalam Alkitab. Nah, selalu kita dihadapkan oleh situasi ketika kita berjalan sendiri, kita mengambil langkah sendiri, keputusan sendiri, memilih sendiri jalan yang kita anggap rasional dan baik. Atau mungkin orang lain mengatakan pilih ini, pilih itu, harusnya begini, harus begitu, menurut saya harus begini, harus begitu. Dan di titik itu kita mengalami banyak sekali masalah. Tapi ayat ini mengatakan, aku tidak takut bahaya. Bukan bahaya tidak ada. Bukan situasi sulit itu berubah menjadi tidak sulit. Tetap sulit dan bahkan mengancam. Tapi Alkitab katakan, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Nah, penyertaan Allah ini sangat penting. Ketika akan berpisah dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa ketika Yesus memberi mereka pesan yang penting, bahwa mereka harus menjadikan sebuah bangsa muridnya, dia memberi janji kepada mereka bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Nah, penyertaan Allah ini menjadi kunci yang menjadi jawaban mengapa Daud tidak perlu takut bahaya. Ada bahaya, tapi bahaya itu tidak menghancurkan imannya. Nah, ketika kita punya persoalan dalam rumah tangga, seorang ibu men-sharing apa yang dialami dalam pernikahannya. Begitu beratnya. Ya, sampai dia depresi. Ya, sampai dia menjadi sakit. Dia menjadi terluka sekali. Dan saya mengatakan bahwa ibu harus tahu bahwa ada masalah yang serius, ada masalah yang berat yang membuat ibu begitu terpukul dan kacau. Membuat begitu berat persoalan dan hari-hari terasa sulit untuk dilalui. Iman ibu harus kuat kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa dia menyertai ibu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat inilah yang dipakai oleh pemazmur juga untuk mengatakan bahwa
Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Nah, penyertaan Allah inilah yang menjadi kunci. Mengapa Daud bisa mengatasi ketakutan? Mengapa Daud tidak hancur imannya? Mengapa Daud tidak lari dan mencari pertolongan kepada yang lain? Di kitab Yesaya mengatakan kepada umat Tuhan, jangan pergi ke Mesir dan meminta pertolongan dari Mesir. Jangan pergi ke Asyur dan meminta pertolongan dari Asyur. Dengan perkataan lain, kamu tidak bisa mencari pertolongan yang lain. Ada satu kebodohan, satu kefatalan kalau kamu pergi dan mencari pertolongan dari pihak yang lain. Apakah Mesir, apakah Asyur, atau yang lain. Sebab pertolongan itu hanya datang dari Tuhan ketika Dia menyertai kita. Nah, pemasmur berkata bahwa aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Tuhan ialah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengasihi kita dan berkuasa di atas segala masalah kita, mengatakan bahwa engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Nah, penyertaan Allah inilah, kehadiran Allah inilah yang membuat iman Daud tidak menjadi hancur. Dan ketakutan tidak harus menguasai dia. Dan masalah tidak harus menghancurkan hidupnya. Mengapa? Karena Tuhan beserta Daud dan kita. Hal yang ketiga di ayat yang 4 dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata menghibur ini menjadi penting. Satu kata kerja yang penting, yaitu Tuhan tidak diam dan melihat kita mengalami begitu banyak masalah. Tuhan tahu bahwa kita punya persoalan yang berat. Ya, Dia tahu, bahkan lebih dari yang kita tahu. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan tahu bahwa kita punya masalah yang serius. Dan dikatakan Dia akan menghibur kita. Nah, Roh Kudus juga akan menghibur kita ketika kita mengalami situasi yang sulit dan tidak berdaya. Beberapa orang mengatakan, Pak Tony, saya tidak sanggup lagi, ini terlalu berat. Saya menanggung ini sudah lama sekali, sudah belasan tahun. Dan saya tidak melihat ada tanda-tanda di mana pasangan saya berubah, di mana suami saya berubah. Saya tidak melihat sedikit pun ada indikator ke arah perubahan itu. Ya, saya mengatakan bahwa penghiburan dari Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Biasanya ketika kita mengalami situasi yang sulit sekali, ya, kita tidak melihat penghiburan itu begitu jelas. Kita tidak melihat jalan keluar yang Tuhan kasih begitu jelas. Kenapa? Karena pikiran kita biasanya dalam kepanikan seperti itu. Dalam beban yang berkepanjangan atau stres yang berkepanjangan, atau apalagi sudah depresi berkepanjangan, kita lalu menjadi tidak begitu jelas melihat penghiburan yang Tuhan kasih. Kita tidak begitu jelas melihat jalan yang sedang Tuhan bukakan buat kita. Nah, ayat ini mengatakan Dialah yang menghibur aku. Dia hadir dan memberi penghiburan buat kita. Nah, ketika Paulus di penjara, Tuhan datang dan menghibur Paulus. Ketika dia mengalami begitu situasi yang sulit di kota Korintus, yang di penjara kota Filipi, Tuhan datang dan bicara kepada Paulus. Paulus, ya jangan takut. Rupanya Paulus takut. Tuhan katakan jangan takut. Kalau Tuhan katakan jangan takut, artinya Tuhan tahu Paulus sedang takut. Yang kedua, Tuhan katakan kepada Paulus bahwa jangan diam, teruslah bersaksi. Nah, biasanya kalau kita sudah takut, kita diam, kita akan lari dan lupa akan panggilan kita. Tuhan katakan jangan takut, teruslah bersaksi. Nah, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita terus bersaksi. Nah, ada jalan keluar selalu. Ada penghiburan selalu yang Tuhan kasih, yang Dia sediakan, yang diberikan buat kita. Saya berdoa kepada Tuhan supaya beberapa orang yang sedang bergumul tentang rumah tangganya, beberapa orang sedang bergumul tentang bisnisnya, di mana dia mengalami begitu banyak kesulitan, sampai-sampai dia harus mem-PHK begitu banyak orang. Orang-orang paling lama kerja dengan dia terpaksa harus minta maaf untuk PHK. Kenapa? Enggak ada lagi yang bisa diandalkan. Pemasukan menjadi minim sekali, bahkan tutup untuk operasional aja sudah sangat sulit. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada dan Dia memberi kita penghiburan. Nah, penghiburan dari Tuhan itu menolong kita untuk menyadari bahwa masalah ini bukan jadi ending dari segalanya. Ini bukan neraka atau tempat terakhir. Sebab ada Tuhan yang menyertai kita dan ada Tuhan yang selalu memberi penghiburan dan seringkali membuka jalan walaupun kita tidak peka untuk melihat jalan itu. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh stres, oleh beban, oleh kesedihan, oleh kekecewaan, mungkin kebingungan, atau mungkin juga depresi. Sehingga kita tidak melihat penghiburan yang sedang Tuhan lakukan buat kita. Hal yang keempat adalah saya ingin melihat dari kasus ketika Hizkia dikepung oleh tentara Asyur.
Maka dikatakan di pasal-pasal yang ke-19 2 raja-raja dikatakan oleh Tuhan, ya, sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatangani dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Aku akan memenggali kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, ketika kita melihat bahwa Hizkia terjepit, nggak bisa apa-apa karena begitu banyak pasukan Asyur yang mengepung seluruh tembok. Mereka tidak bisa menang karena kekuatan mereka jauh di bawah kekuatan tempur tentara Asyur. Maka pilihan yang rasional adalah menyerah saja, mengikuti tuntutan Raja Asyur. Tetapi Hizkia berdoa dan Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan memagari kota ini. Tidak ada satu panah yang ditembakin. Dan Tuhan jamin bahwa kota ini akan diselamatkan. Nah, Allah ketika dia hadir, dia memberi penghiburan buat kita. Kita tahu kita punya masalah. Dan ketika kita berserah pada Tuhan, Tuhan pagari kota itu. Tuhan lindungi kota itu. Tuhan bisa pagari hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Saya bilang kepada seorang yang berhutang, kamu berdoa saja kepada Tuhan. Bukan supaya kamu tidak usah bayar, bukan. Kamu tidak tahu bagaimana caranya lagi. Kamu gak punya uang, kamu pasang badan aja. Tapi kamu berdoa kepada Tuhan. Seperti apa? Saya tidak tahu. Saya tidak mengajar kamu berdoa supaya si penagih hutang tidak dihutang, tidak. Tapi saya berdoa kepada kamu supaya kamu belajar lewat peristiwa ini. Kamu jangan pernah lagi berhutang. Kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Lalu seperti apa kejadiannya? Saya tidak tahu. Mari berdoa saja kepada Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Seperti Hizkia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia terjepit dan tidak bisa buat apa-apa lagi. Hizkia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjamin akan memagari kota itu. Tidak satu anak panah yang ditembakin oleh tentara Asyur kepada kamu. Kamu akan aman karena aku pagari kota ini. Dan betul Tuhan pagari kota itu. Pada malam itu malaikat Tuhan membunuh begitu banyak pasukan tentara Asyur. Dan mereka kembali tanpa ada perlawanan apapun dari Sia. Tuhan berperang atas umatnya. Tuhan pagari kota itu. Tuhan akan pagari hidup kita. Dan keluarga kita. Dan usaha kita dan pelayanan kita. Dan apapun yang kita lakukan. Sejauh kita merendahkan diri. Dan sungguh bertobat. Sebab pertolongan kita tidak mungkin datang dari siapapun juga. Pemasmur berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana pertolonganku? Maka jawabnya, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa ketika kita berserah dan penuh, ya, kita mengakui totally bahwa kita dalam keadaan terjepit dan kita tidak berdaya. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Maka seperti case yang dialami oleh Raja Hizkia, Tuhan pagari kota itu. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami tekanan, ancaman, dan bahkan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan mungkin kita ditinggalkan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memagari kehidupan kita. Tuhan menjaga kita. Dan pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita, memberikan hidupnya, sudah mati dan bangkit buat kehidupan Anda dan kehidupan saya. Nah, kepadanya lah kita menerima pertolongan yang sejati. Seperti yang dialami oleh Raja Daud, tapi juga oleh Hizkia. Untuk menutup renungan saya mengatakan, marilah kita berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Kita koreksi diri, kita masih punya kehidupan, kita bersyukur. Ya, kita berdoa supaya kita sehat. Kita bisa memulai sesuatu yang baru. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan sadar bahwa kita punya masalah. Kita tidak takut karena Tuhan beserta kita. Kita tidak takut karena Dia memberi penghiburan. Kita tidak takut karena Tuhan bisa pagari hidup kita. Seperti Tuhan memagari melindungi Hizkia dan seluruh tentara Israel dan seluruh umat Tuhan di Yerusalem. Mengapa? Karena serangan, pengepungan tentara Asyur begitu mengerikan. Tapi Allah ada di atas gua masalah kita. Allah ada di semua pergumulan kita. Dan ketika kita begitu tidak sanggup, ketika kita merasa begitu tidak berdaya dan kita ingin, kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, Yesus adalah penolong kita yang sejati. Tuhan memberkati dan shalom. Amin.